Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abil Qurazak, NPM 19104 kali 40. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah hukum jaminan. Saya akan membahas tentang ruang lingkup hukum jaminan. Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua macam, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi gadai dan fidusia. Jaminan dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia di bidang hukum yang meminta perhatian yang dalam pembinaan hukumnya diantaranya ialah lembaga jaminan, yang mana pembinaan terhadap bidang hukum jaminan di sini merupakan konsekuensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dan dari pembinaan hukum untuk mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan, dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan. Pendapat menurut para ahli. Menurut Salim HS, hukum jaminan adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembedaan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Unsur-unsur adanya kaidah hukum. Kaidah hukum dalam hukum jaminan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis, kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Bedanya pemberi dan penerima jaminan. Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit atau debitur dengan menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Fungsi jaminan kredit. Jaminan kredit sebagai pengaman pelunasan kredit. Salah satu fungsi dari adanya jaminan kredit ialah sebagai pengaman bagi pihak kreditur untuk mendapatkan kembali kredit yang diberikan kepada debitur. Dengan adanya jaminan kredit, maka pada saat debitur cedera janji, maka pihak kreditur dapat melakukan pencairan terhadap jaminan kredit yang diberikan. Hal ini disebabkan karena ketika kredit tidak dilunasi, baik keseluruhan maupun sebagian, merupakan kerugian bagi pihak kreditur. Fungsi jaminan kredit. Jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur. Jika debitur melakukan pembayaran kredit tepat waktu yang diperjanjikan, maka pihak kreditur tidak akan takut akan kehilangan harta yang dijadikan sebagai jaminan utang. Hal ini akan memberikan motivasi kepada pihak debitur untuk menggunakan kredit dengan sebaik-baiknya, melakukan kegiatan usaha dengan baik, mengelola kondisi keuangan dengan hati-hati. Fungsi jaminan kredit. Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan. Keterkaitannya jaminan kredit dengan ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia misalnya dapat diperhatikan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penilaian agunan sebagai faktor pengurang dalam penghitungan PPA, persyaratan agunan untuk restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan cara pemberian tambahan fasilitas kredit, penilaian terhadap jaminan kredit dalam rangka manajemen resiko kredit, dan sebagainya. Objek ruang lingkup kajian hukum jaminan. Mengacu kepada definisi di atas, dapat kita telaah objek dan ruang lingkup kajian hukum jaminan. Objek kajian merupakan sasaran didasari penyelidikan atau pengkajian hukum jaminan, yang objek tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu bahan material yang dijadikan sasaran dalam penyelidikan, di mana yang menjadi objek material hukum jaminan ialah manusia. Penggolongan lembaga jaminan. Jaminan sebagai dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat digolong-golongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut objeknya, menurut kewenangan dan menguasainya. Asas hukum jaminan. 1. Asas publicitated, asas spilacitated, asas tak dapat dibagi-bagi, asas inbezitelling, dan asas horizontal. Sumber hukum jaminan. Hukum jaminan yang berasal dari sumber tertulis seperti 43. 1. Buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Jaminan yang masih berlaku dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah gadai dan berhipotek kapal laut. Gadai diatur dalam pasal 150, pasal 1160 KUH Perdata, sedangkan hipotek diatur dalam pasal 1162 sampai 232 KUH Perdata. Sumber hukum jaminan. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diatur dalam Pasal 1847 nomor 23 KUH Dagang, terdiri dari dua buku, yaitu buku 1 tentang dagang pada umumnya dan buku 2 tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayanan, yang terdiri dari 754 pasal. Pasal-pasal yang erat dikaitannya dengan jaminan adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hipotek kapal laut yang diatur dalam 314 sampai 316 KUH Dagang. Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Undang-undang ini mencabut berlakunya hipotek sebagai diatur dalam buku 2 KUH Perdata sepanjang mengenai tanah dan kredit
Verban, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.